Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 416. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kamu bajingan kecil. Apakah kamu masih manusia? Dirga sangat marah hingga janggutnya dielus. Dan dia bertanya kepada rival dengan tegas. Rival tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia benar-benar kelelahan. Alasan kenapa dia begitu sombong barusan adalah sepenuhnya karena momentum klub api merah. Sekarang Romla juga telah melarikan diri. Dan sebagian besar anggota api merah juga telah bubar. Dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Kakek, aku tahu aku salah, kata rival dengan hati nurani yang bersalah. Berpura-pura menjadi menyedihkan di depan Dirga. Bagaimana mungkin seorang kakek tidak menyayangi cucunya? Meskipun Dirga sangat marah hingga hampir kehilangan kesabaran. Ketika dia melihat Dirga mengatakan ini, dia tidak tahan untuk memukulinya lagi. Rival, kemarilah. Aditya melambai kepada rival, beri isyarat padanya untuk datang. Rival gemetar. Dia tahu bahwa Dirga sangat mencintainya dan tidak akan memukulinya dengan kejam. Tapi Aditya berbeda. Dia pernah dibayangi oleh Aditya sebelumnya. Kakak ipar, apa yang ingin kamu lakukan? Rival berdiri di sana dan tidak berani mendekat. Dia tergagap dan menatap Aditya dan bertanya, "Aku memintamu untuk ke sini." Aditya melotot dan berteriak keras. Rival gemetar ketakutan melihat Aditya ingin memakan seseorang. Dia tidak berani. Dia menggigit bibirnya. Berjalan ke arah Aditya. Kakak ipar, ini semua salahku. Dan aku tahu aku salah. Tolong jangan marah padaku. Oke, rival cukup pandai berbicara. Tapi sekarang dia berpura-pura takut dan terlihat menyedihkan. Namun, mata anak ini berceloteh. Dan Aditya masih melihatnya dengan jelas. Dia tahu orang ini tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Bang 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 bang. Aditya marah dan menamparnya. Dengan seluruh kekuatannya. Aduh. Rival menjerit kesakitan. Tamparan Aditya jauh lebih keras daripada tamparan Dirga. Wajah rival hampir terdistorsi oleh tamparan itu. Apakah kamu salah? Kamu mengetahuinya dengan baik. Apakah kamu berpura-pura menjadi pengecut ketika tidak ada yang mendukungmu? Aditya menunjuk rival dan menegur dengan keras. Aditya benar-benar tidak tahan dengan saudara ipar bajingan seperti ini. Tidak apa-apa jika rival dan Aditya menimbulkan masalah. Dan Aditya tidak akan begitu marah. Tetapi rival bahkan menipu kakeknya. Dan Aditya tidak mau membiarkannya. Kakak ipar, tolong berhenti memukuli saya. Apakah kamu ingin memukuli saya sampai mati? Rival menutupi wajahnya dan hampir menangis. Kamu benar. Aku benar-benar ingin memukulmu sampai mati sekarang. Aditya berkata dengan marah. Dan menamparnya dengan lebih dari selusin tamparan. Rival sangat menderita. Aditya memukulnya dengan ringan. Tidak butuh waktu lama. Ia dipukuli hingga kepalanya bengkak dan mulutnya penuh darah. Dirga tampak tercengang dan mencoba menghentikan Aditya beberapa kali. Tetapi lelaki tua itu masih sangat bijaksana dan tahu bahwa cucunya pantas dipukuli. Jika dia tidak mendidiknya dengan benar, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi di masa depan. Jadi Dirga tetap diam dan berdiri di samping, mengertakkan gigi dan menatap rival tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika Dirga menghentikannya, Aditya akan memberi pelajaran kepada rival. Tidak ada yang bisa menghentikannya hari ini. Katakan padaku, berapa banyak yang Romla berikan padamu? Kamu baru saja menjual kakekmu. Aditya bertanya pada rival. Rival sangat takut pada Aditya. Dia tahu jika Aditya marah lagi, Aditya bisa memukulinya sampai mati. Kakak ipar, aku bingung sejenak. Selain itu, jika aku tidak setuju dengan Romla, maka dia akan membunuhku. Aku masih sangat muda dan tidak ingin mati. Rival menjelaskan kepada Aditya dengan suara menangis. Kamu tidak ingin mati.
Jadi kakekmu ingin kamu bunuh, kan? Aditya berteriak dengan marah. Dia menendang rival. Leo berdiri di samping dan tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, rival adalah kerabat Aditya. Dan Leo tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Rival berguling-guling sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia berlutut di kaki Aditya dan memeluk paha Aditya. Dia menangis dan berkata, "Kakak ipar, sebenarnya, Romlah hanya memberi saya 5 juta. Tidak peduli berapa jumlahnya, saya benar-benar takut pada saat itu. Tidak ada gunanya." Aditya menendang rival dengan tendangan yang keras. "Sungguh, aku terlalu malas untuk memperhatikan anak ini lagi." Rival berlutut lagi. Tidak berani berdiri lagi. Dia berlutut di depan Aditya, menundukkan kepalanya dan menyeka air mata. "Kamu masih berani menangis? Kakak iparmu memberimu pelajaran demi kebaikanmu sendiri. Apakah kamu mengerti?" Dirga memarahi rival. "Saya mengerti, kakek. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Dan saya akan menjadi orang baik di masa depan," teriak Dirgal. Cara ini melembutkan hatinya dan berhenti memarahinya. Aditya juga merasa semuanya hampir selesai. Dia tidak bisa mengalahkan rival sampai mati, bukan? "Dan kamu, kemarilah." Aditya menunjuk ke arah Heizi yang lengannya terpelintir dan berteriak keras. Heizi sudah lama mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi, terutama saat Aditya baru saja memberi pelajaran kepada rival. Heizi sangat ketakutan. Dia merasa Aditya telah memukulinya dengan cukup keras. Jika dia dipukuli seperti ini untuk sementara waktu, bagaimana dia bisa menahannya? Dan dia juga tadi menendang Dirga. Dia juga memprovokasi Aditya berkali-kali. Dan Aditya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Memikirkan hal ini, Heizi tercengang. 2 anak buah Leo memutar lengannya dan mengantarnya ke depan Aditya. "Tuan Aditya, Bang." Aditya tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Dia menamparkan wajahnya dengan tamparan keras, dan menamparkan mulutnya ke depan dan belakang, di sekejap mata. Melihat ini, dia tidak terlalu gelap lagi. Wajahnya biru dan ungu. Muntah seteguk darah, Heizi menatap Aditya dan merasa panik. "Beraninya kamu menendang kakekku. Kaki mana yang kamu tendang?" Aditya bertanya pada Heizi dengan suara yang dalam. "Bicaralah." Aditya bertanya padamu. Leo berteriak dengan marah, dan meninju hidung Heizi dengan keras. Heizi dipukul begitu keras hingga hidungnya mulai berdarah. Dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kaki kanan." "Kaki kanannya lumpuh," kata Aditya dengan suara yang dalam. Klik, "Ah!" Heizi menjerit dan duduk di tanah. Kaki kanannya patah oleh salah satu anak buah Leo yang mengayunkan batang besi. Batang besi itu diayunkan beberapa kali lagi dan mengenai kaki Heizi sehingga menyebabkan Heizi menderita sakit yang luar biasa. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Jika dia tahu bahwa dia akan dianiaya seperti ini oleh Aditya, dia tidak bisa menendang Dirga bagaimanapun caranya. Bukankah ini hanya mencari masalah? Mata Aditya tertuju pada anggota api merah yang ditangkap saat ini. Orang-orang ini sangat mati rasa hingga kulit kepala mereka mati rasa. Dan mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Tuan Aditya, apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak ini?" Leo datang dan bertanya pada Aditya. Aditya terlalu malas untuk berurusan dengan kaki tangan kecil ini. "Bawa mereka semua kembali bersama pria kulit hitam ini dan serahkan mereka ke polisi," kata Aditya kepada Leo. Leo mengangguk. Dia sudah mengerti maksud Aditya. Saat ini, Bos Api Merah telah melarikan diri, dan putranya serta Samsul, yang dikenal sebagai pembunuh nomor 1, juga sedang dalam pelarian. Aditya menyerahkan anggota Api Merah yang ditangkap ini kepada polisi, yang dapat dianggap memberikan petunjuk penting kepada polisi. Pengejaran anggota kelompok pembunuh Api Merah akan lebih efektif dengan setengah upaya. "Ambil semuanya kembali," Leo memerintahkan bawahannya. Bersambung.